Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materinya hari ini. A'dha'un nutqi wa kaifiyatu huduthi al-aswat wal huruf. Itu anggota, a'dha ini anggota, an-nutqu bicara, jadi anggota atau alat bicara, wa kaifiyatu dan cara, kaifiyah cara, huduthi berbicara, al-aswad, jadi bagaimana cara keluarnya suara, wal huruf dan huruf-huruf. Kemudian a'dha'un nutqi hadza ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama makharij ar-ra'isiyatu lil hurufi al-arabiyyah, yaitu makhraj tempat keluar, ar-ra'isiyah utama, lil hurufi pada huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf Arab. Surun li a'dha'in nutq, yang kedua adalah gambar anggota bicara. Kaifiyah yang ketiga, kaifiyah cara hudutsil aswat fit tabi'iyah. Jadi cara keluarnya suara dan terbentuknya suara. Ta'riful harfi wa kaifiyatu huduthi al-huruf fi jihazin nutqi al-insani. Pengertian huruf dan cara keluarnya huruf atau pengucapan huruf pada perangkat jihaz, perangkat nutqi bicaranya al-insan, manusia. Jadi pengertian huruf dan tata cara pengucapan huruf dalam perangkat atau alat-alat bicaranya manusia. Nah, makharij, kita masuk sebab pertama, makharij ar-ra'isiyatu lil hurufil arabiyyah, yaitu tempat utama keluarnya huruf Arab. Ada 4. Yang pertama al-jawf. Al-jawf adalah kerongkongan. Afwan, rongga. Al-jawf itu rongga. Al-jawf rongga. Khala'ul halqi wal fam. Khala yaitu sepanjang yang meliputi, al-halq tenggorokan, dan fam. Jadi al-jawf itu yang dimaksud rongga, yang dimaksud rongga atau ruangan. Khala yang meliputi dari tenggorokan. Jadi yang termasuk al-jawf ini, rongga itu adalah tenggorokan sampai ke mulut. Nah, itu yang dimaksud dengan al-jawf. Baru yang kedua al-halq, ini tenggorokan. Yang ketiga al-fam, mulut. Nah, anggota mulut ini al-hanak al-a'la, yaitu langit-langit atas, rahang atas, langit-langit atas. Al-lisan, lidah, al-asnan, gigi, asy-syafatani, dua bibir, al-khayshum, saluran pernapasan, hidung. Kemudian berikutnya, nah ini al-khayshum. Nah, inilah al-khayshum, bukan hidung Ustaz saya. Hidung itu kalau bahasa Arabnya anfun. Nah, tapi khayshum karena kita sering dibilang suara hidung-hidung gitu kan. Arti khayshum itu bukan hidung, tapi rongga yang melalui hidung atau rongga pernapasan. Ini dia, rongga pernapasan. Kemudian ini al-hanak al-a'la, langit-langit atas.
Nah, ini dia al-jauf tadi yang khala'il halqi wal fam. Jadi rongga yang meliputi kerongkongan. Nah, ini yang disebut al-jauf, rongga. Ada ruangan tuh sampai ke atas. Ini masih al-haq ini. Naik lagi sampai ke mulut ini. Ini al-jauf, asyafatan, al-fam, mulut. Nah, itu al-jauf. Ini al-halq, ada 3. Adnal halq, wasatul halq, dan aqsal halq, pangkal. Kemudian al-asnan, gigi. Nah, ini gigi. Yang dari sini ini gigi nih. Ini gigi sama sebelah sininya, sisi sebelah kiri ini depan. Al-lisan, lidah. Nah, ini dari sini sampai ke sini, sampai ke jazrul lisan. Jazrul lisan. Lanjut. Nah, kemudian masuk suarun li'a'dha'in, gambar-gambar anggota bicara. Nah, aqsamul haq. Nah, ini pembagian, aksam pembagian, bagian-bagian. Al-haq, tenggorokan. Jazrun itu akar. Jazrun itu akar. Al-lisan, lidah, jadi akar lidah. Atau min taqatu adnal haq. Atau disebut tempat, min taqo, tempatnya adnal haq. Adnal haq atau yang paling bawah. Jadi kalau di bahasa dari untuk sekitar mulut ini, kalau kita lihat ini kan awal ya, pangkal gitu, tapi dibalik saja. Nah, yang disebut pangkal itu yang dari bawah dia, dari bawah pangkal itu. Nah, kalau yang di atas ini bukan pangkal tapi di akhir. Jadi nariknya itu dari bawah sini sampai ke akhir. Akhirnya itu inilah dia, paling bawah dari tenggorokan. Nah, kalau ini lisanul mizmar. Nah, lisan apa namanya ini? Yang lunak ya. Min tokoh, tempat wasatil haq, tempat tenggorokan tengah. Al-autar as-sautiyah min tokoh aqsal haq. Jadi al-autar itu pita suara. Pita al-autar, pita as-sautiyah, suara. Nah, jadi tempat ujung atau pangkal tenggorokan itu tempatnya di pita suara. Nah, kita masuk al-hanak, al-ala. Langit-langit atas. Nah, ini kalau dari dalam ini, gambaran dari dalam. Nah, ini al-lisah. Al-lisah ini gusi, misalnya gusi yang di pinggir-pinggir ini, gusi gigi kok, gusi. Kemudian muqaddam al-hanak, langit-langit di langit-langit depan, dekat gusi. Jadi al-hanak al-azmi as-sulbi, jadi tulang, langit-langit yang tulang dia. Azmi ini tulang, sulbi ekor, tulang ekor. Nah, ini disebut tulang ekor ini. Tulang ekor, langit-langit. Kemudian al-hanak al-lahmi, langit-langit yang lembut. Rekhwah ini lunak. Lahmi, daging. Jadi bagian langit-langit yang daging. Nah, kan ada yang keras. Keras itulah yang tulangnya gitu. Nah, yang lunak ini sudah mendekati kerongkongan tadi. Nah, itulah yang lahmi, daging. Nah, yang paling ujung dari hanak ini, langit-langit adalah al-lahah, tekak atau apa ya bahasanya, al-lahah,
katup napas yang dia itu kalau kita lihat kalau kita buka mulut minta buka mulut orang ada kayak gantung gitu saja. Nah itu allahan namanya. Kemudian aqsamul lisan. Nah ini pembagian lidah. Nah ini tadi jazrul lisan. Nah, ini akar lidah. Ini yang ujung aqsa ini ya. Aqsa lisan. Nah ini aqsa lisan masuk ke pangkalnya. Habis akar masuk ke aqsa. Kemudian wasa tulisan tengah lisan, torful ujung. Nah ini agak beda nanti ya, torfu dengan ros. Torfu itu agak ke dalam sedikit dari ujung. Kayak kita ngucapin za, nah, gigi kita itu lidahnya agak dikeluarin. Nah itu torfu namanya. Nah kalau rosun pas di ujung lidahnya, ujung lidah sekali. Yang paling depan kalau dia tuh membentuk apa ya kerucut gini, nah ujungnya itu nah yang sudut paling ujung itulah roksul lisan. Nah ini aqsal hafah itu sisi, jadi pangkal sisi. Nah ini pangkal sisi hafal tulisan. Nah ini dari sini sampai sini ini sisi sampai susah. Nah dari sini sampai sini itu sisi. Kemudian ini adenan hafah di bawah sisi bawah, muntahal hafah ujung sisi. Nah ini gigi, pembagian gigi. Nah ini asananya gigi seri, yang hijau ini gigi seri. Ada 4, jadi 4 itu 2 di atas, 2 di bawah. Nah, kemudian ar-rubaiyat itu taring yang merah ini. Ada 4. Al-anyab di sebelahnya. Kemudian dari ad-dawahik sampai an-nawajid itu geraham. Geraham banyak. Kemudian al-lisan al-asnan. Nah ini yang ini tadi itu diambil dari syairnya Syekh ini. Qala Abu Zakaria Yahya Ibnu Yusuf Ar-Sarsari, diambil dari syairnya Syekh Abu Zakaria yang tuwfiya wafat 656 Hijriah. Nah, kita masuk cara pengucapan terjadinya suara. Nah, kita masuk ta'rif pengertian suara dulu. As-saut suara, huwa takhalkhul atau ihtizaz. Suara adalah gelombang, ihtizaz atau getaran, tabaqatil hawa, tingkatan hawa, nafas, tingkatan hawa bahasa Indonesia. Apa ya? Nafas lah ya. Takhalkhulan yang memiliki gelombang, tudrikuhu yang diketahui, al-uzunu al-basyariyah. Jadi getaran yang dapat ditangkap oleh telinganya manusia. Kemudian tudrikul uzun al-basyariyah, kemampuan telinga manusia dalam al-aswat mendengar suara, idza kana ihtizazuha, jika getarannya dimulai dari min 20 sampai 20.000 zab-zabah. Apa dulu bahasa fisikanya ya, lupa. Zab-zabah mungkin hertz gitulah ya. Fisania takriban dalam per detik. Jadi pendengaran manusia itu mampu mendengar 20 sampai 20.000 zab-zabah. Gigahertz gitulah ya. Dalam per detik. Jadi mampu mendengar 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, ini baru masuk
masuk ke tabi'iyahnya. Terbentuknya suara itu dari mana? Nah, jadi terbentuk suara tabi'iyah itu pembuatannya. Jadi bagaimana cara suara itu terbentuk, tercipta? Tahdusul aswad fi tabi'iyah bituruki adidah minha. Banyak cara terciptanya suara. Jadi suara itu banyak caranya atau banyak sebabnya dia tercipta. Cuman yang di sini ini hanya dibahas berkenaan dengan suara yang tercipta dari rongga mulut manusia. Banyak kalau mau suara itu tercipta, tapi yang dibahas hanya berkenaan dengan tenggorokan atau suara manusia. Yang pertama tasodum jismain, benturan jismain, dua tubuh. Kalau jismun itu kan tubuh ya. Nah, jadi kalau kita membahasakannya benturan dua benda, benturan dua benda lah ya, dua perangkat gitu. Nah, seperti ini kan, palu dengan kayu. Nah, itu berbenturan. Dua benda itu kan dua benda, palu dengan kayu yang saling berbenturan akan menghasilkan suara. Nah, itulah yang suara nanti suara benturan namanya. Dan ada tangan kanan dengan telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri bertemu lalu berbenturan, maka akan menciptakan suara. Nah, ini yang pertama, ini penting ini saya diingat. Yang kedua, ba'ud jismaini bainihima quwa tarabut, yaitu terpisahnya dua benda, di antaranya quwa tarabut, yang kuat ikatannya. Jadi ada satu benda yang dia itu kuat bahannya, kemudian berpisah. Nah, proses pemisahannya ini menghasilkan suara. Nah, kuat tarobut itu tempelan ya, ikatan. Jadi dia kayak kertas satu, dianggap satu ikatan gitu kan, padahal memang satu senyawa dia. Cuman ketika berpisah, tabaut berpisah, kedua benda ini dia menghasilkan suara. Nah, seperti kayu itu kan kuat, ketika dia terpisah terbelah gitulah ya, terbelah, maka dia akan menghasilkan suara. Dan suaranya itu tergantung benda masing-masing. Kalau kayu suara terpisahnya seperti ini, kalau kertas suara terpisahnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ihtizaz, getaran. Jismu minal ajsam, jadi getaran dari benda-benda. Nah, ini kalau yang ini dari penggaris ini kayaknya ini. Penggaris. Nah, ini getaran dari penggaris ini. Nah, itu ada suaranya. Jadi yang pertama tadi tasodum dari benturan, kemudian dari benturan terpisah, dari terpisah getaran. Nah, yang keempat ihtikak, jismun khashin bi akharihi, yaitu gesekan, ihtikak, gesekan benda yang keras atau padat dengan yang lain. Jadi gesekan ini dihasilkan oleh dua benda yang padat. Kayu padat, gergaji juga benda padat. Nah, ketika mereka bergesekan akan menghasilkan suara. Nah, namanya ini suara ihtikak. Nah, poin-poin ini nanti yang harus diingat saya. Tasodum, tabaun, kemudian apa tadi? Ihtizaz, dan yang keempat ihtikak. Nah, baru kita masuk ta'riful harfi wa kaifiyatu huduthi al-hurufi fi jihazin nutqi al-insani.
cara pengucapan huruf-huruf pada jihaz perangkat an-nutqi al-insani, bicaranya manusia. Jadi kita akan membahas bagaimana cara perangkat-perangkat manusia itu menghasilkan suara. Pertama takrifnya dulu. Al-harfu, apa itu huruf? Huwa sautun, dia adalah suara, ya'tamidu ala maqta'in, yaitu yang mengikuti pada tempatnya. Jadi suara yang mengikuti tempatnya, muhaqqaqin, yang dia itu ada yang asli, muhaqqaq jelas dia, muqaddar, kalau muqaddar dia ada sebab-sebab lainnya. Ada yang tanpa sebab, ada yang dengan sebab-sebab, yaitu muhaqqaq tanpa sebab, muqaddar ada penyebab-penyebab lainnya, ada tambah-tambahan lainnya. Nah, itu nanti yang akan berkenaan mungkin dengan sifat dan sebagainya. Nah, makanya ada istilah tuh izhar halqi, apa ya? Ikhfa hakiki, ini muhaqqaq ya. Yang pertama yaitu huruf sakin, al-harfu as-sakin. Sakin itu sukun, huruf sukun. Yang pertama, yakhruju bit-tasadum baina tarafai utwin nutqi. Yang keluar, nah jadi huruf sukun ini diakibatkan oleh tasodum tadi yang kita jelaskan, yang kita terangkan tadi, dihasilkan dari terjadinya benturan baina tarafai utwin nut, di antara sisi anggota suara. Contoh mim, ma, itu benturan antara bibir atas dengan bibir bawah huruf mim. Yaitu berbenturannya dua bibir, ma, ba, ma. Itu dihasilkan dari benturan tasodum. Yang kedua, al-harfu mutaharrik, huruf yang ada harokat, huruf berharokat, mutaharrik itu harokat. Yakhruju, yang keluar, bitaba'ud, akibat dari terjadinya perpisahan, terpisahnya baina tarafai utwin nut, antara sisi-sisi anggota bicara, wa yusahibu dzalika makhraj asli harakati, dan itu diikuti dengan harokatnya masing-masing. Kayak ma. Nah, jadi kalau mim tadi huruf sukun tadi kan dia tasodum, benturan, jadi tidak dibuka. Nah, pas kita ini kan pertama terbuka, kita tutup, nah ini kan benturan, nah itu tasodum. Nah, ketika dia mutaharik, sudah kita benturkan tadi, dikasih harokatnya masing-masing. Yang tadi wa yusahibu dzalika, dan itu mengikuti berdasarkan makhraj asli harokati, berdasarkan harokatnya masing-masing. Jadi ma sudah dibenturkan, dibuka, ma, mu, ma, mi. Nah, ini dihasilkan oleh akibat terjadinya berpisah. Nah, yang ketiga, huruf maddi wal lin. Huruf mad dan huruf lin, takhruju, dia keluar, dia tercipta, bihtizazil autaris sautiyati, diakibatkan getaran
pada autaris sautiyah, pita suara, fil hanjarah, pada tempat keluarnya suara, wa yusahibu dzalika, dan itu diikuti infitahun lil fami, yaitu terbukanya mulut, fil alif, yaitu pada alif, a, ma. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, alif itu tidak bisa diucapkan kecuali dia posisinya ada teman sebelumnya atau ada hamzah. Nah, alif ini makanya dia tadi disebut dalam alif, kita masih ada kaitan dengan ma tadi. Tahap pertama benturan, kemudian tahap kedua taba'ud, benturan yang menghasilkan harokat, ma. Nah, ketika sudah masuk ini mad dan lin, maka dia huruf alif ini dia akan terbuka mulut, ma, alif mad, alif yang panjang, ma, mu, wa yakunu lisan fi wad'ir raha, dan lisan, lidah, posisi lidah itu tenang, nggak ada gerakan. Nggak ada gerakan, nggak naik ke atas, nggak naik ke ujung, nggak geser ke kanan atau geser ke kiri, diam saja. Ma, nggak ada geser, nggak ada gerakan, tenang gitu, nggak naik kayak ngucapin huruf so gitu kan. So itu naik lidahnya. Nah, ini contoh pita suara, gambar pita suara. Al-autar sautiyah ini deh. Kemudian ini sudah. Nah, ini yang alif dan ini yang waw. Tadi kan sudah alif, ini yang waw. Sama, pengertiannya sama. Kemudian bedanya, kalau alif tadi terbuka mulutnya, kalau waw dia itu indhimamun, memonyongkan. Lisyafatain, dua bibir. Fil waw, dalam waw, ma irtifa'i aqsal lisan, berbarengan dengan naiknya aqsal lisan, pangkal lidah yang dekat kerongkongan tadi, Ustaz. Jadi mu, 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 mu. Nah, itu yang disebut indimam, dhammah. Nah, kemudian yang ketiga dari huruf mad dan huruf lin, yaitu huruf ya. Nah, huruf ya ini inkhifadun, turun, menurunkan, lil fakki, rahang, as-sufla, rahang bawah, wartifa'un, dan mengangkat, liwasatil lisan, lisan yang lidah tengah, filya, dalam pengucapannya. Ya, lidah tengah naik, rahang turun, ya. Jadi lidah rahang turun, lidah naik, yang tengah. Ya. Ini karena nggak ada, biasanya itu Syekh ada ininya, cuman qadarullah belum ada alatnya. Kalau mau beli mungkin ada di Shopee yang untuk, kalau kita ke dokter gigi itu kan ada yang dicontohkan, biasanya ada alat gigi itu ya, gigi dengan lidah itu. Nah, itu memudahkan kita biasanya untuk pengajaran. Harganya anak kurang tahu Allah. Nah, kita masuk ke bab makharij al-huruf. Makharij al-huruf ini makharij tempat huruf-huruf Arab. Ada 5 pembahasan. Yang pertama al-jawf,
rongga. Yang kedua al-halq, tenggorokan. Yang ketiga ahruful lisan, huruf-huruf yang berkenaan dengan lisan. Yang keempat asyafatan, dua bibir. Yang kelima al-khayshum, rongga pernapasan, hidung. Kalau artinya rongga pernapasan saja, jangan salah. Nah, nanti di antara yang ini huruf-huruf yang banyak pembahasannya itu pada lisan. Di antara kelima pembahasan ini yang paling banyak nanti bersinggungan dengan lisan. Makanya kalau kita awal-awal belajar pengucapan bahasa Arab agak susah itu lidah itu. Karena itu yang paling banyak bersinggungan gitu lah. Nah, kita masuk al-jawf. Wa yashmulu tajwiful halq atau wa yashmalu tajwiful haq, yaitu meliputi, jadi yang tadi Ana bilang tadi, rongga ini meliputi dari rongga tajwif, rongga tenggorokan, dan rongga tajwif al-fam, rongga mulut. Kemudian wataqaddama bayanuha soft. Jadi penjelasan di antara ini tadi yang huruf alif maddiyah, waw maddiyah, dan ya maddiyah sudah di halaman 89 sampai 91. Nah, ini tanbih, perhatian atau peringatan. Nusibat, kaitan atau hubungan huruful mad, huruf-huruf mad tadi, ilaman jarasauti, pada tempat keluarnya suara, kullihi seluruhnya al-jawf. Jadi huruf-huruf mad mereka itu tempat keluarnya yang tadi alif, waw, ya, itu seluruhnya adalah al-jawf, rongga. Jadi huruf al-jawf itu alif, waw, ya. Li'annaha, karena dia takhruju bi aqalli indighatin lisawi, karena dia keluar dengan lebih sedikit indighatin. Indighat itu campuran mungkin ya. Apa bahasanya ya? Indighat. Nah, kompresi suara. Kemudian yang berikutnya fayakunu lisan fi wad'ir raha fil alif. Nah, ini penjelasan yang tadi. Maka lisan itu ketika pengucapan alif dia tidak boleh bergerak, harus tenang. Wa yartafi'u wastuhu fil ya, dan diangkat, dinaikkan ketika mengucapkan huruf ya, tengahnya, tapi diangkat tengahnya ketika pengucapan hurufnya, dan dinaikkan yang berikutnya, dan dinaikkan wa yartafi'u aqsahu, pangkalnya atau yang mendekati kerongkongan tadi, fil waw, pada pengucapan wa ma indimami asyafataini fiha, yaitu dengan memonyongkan dua bibir ketika mengucapkan waw. Nah, nusibat, hubungan atau kaitan al-waw dan ya ghairu maddiyatain ila makhrajaihima li'anna indighata as-saut fiha aktsaru minhu fi maddiyatain. Nah, untuk waw dengan ya yang selain ya harful mad, itu harful lain, itu yang disebut harful lain, ila makhrajaihima, pada kedua tempat ini, dikarenakan kompresinya itu fihima aktar, lebih banyak, minhu fil maddiyatin. Jadi mereka itu pembahasannya atau suara, tentang berkenaan suara itu dia lebih banyak pada waw dan ya maddiyah ketimbang dengan waw dengan ya lain, harful lain, harful lain.
Nah, jadi itu. Kemudian lanjut, kita masuk al-halq. Al-halq memiliki 3 anggota huruf. Yang tiga bagian. Fi salah satu makhraj lisittati ahruf. Dia ada 3 tempat, 3 bagian tempat yang terdiri dari 6 huruf. Yang pertama aqsal halq, pangkal tenggorokan. Yang di sini tadi saja ya, aqsal tadi, yaitu hamzah dan ha. Hurufnya hamzah dan ha. Yang kedua, wastul halq, tengah tenggorokan, yaitu makhraj, tempat keluarnya hurufnya itu ain dan ha. Yang ketiga adna, ujungnya paling bawah, tapi di sini kita lihat paling atas, tapi dia paling bawah di sini, yaitu hurufnya ghain dengan kha. Jadi ada 3 bagian, aqsa, wasat dengan adna, yang terdiri dari 6 huruf, hamzun fahaun summa ain ha'u muhmalatan summa ghain kha'u. Itu yang ada di Tuhfatul Atfal itu. Nah, ini aqsal haq. Nah, ini aqsal haq, pangkal min taqatul autar sautiyah. Dia tempatnya pada pita suara makhraj hamzah dan ha. Ini gambarnya saja. Nah, ini kalau yang terbuka itu ketika keluarnya huruf ha. Bin fitah hihima al juz'i. Nah, kalau dia huruf ha, pita suara terbuka. Kalau dia huruf hamzah yang berharokat, pitanya setengah terbuka kayak gini. Nah, kalau dia hamzahnya sukun, dia tertutup. Yang kedua, min taqat tulisan mizmar, makhraj ain summa ha. Nah, ini bagian tengah tenggorokan. Kalau ain ini di sini agak ditekan dia ya. Yang ini agak dibuka dikit. Ditekan tapi agak dibuka dikit ya. Nah, ini rapat dia. Yang bagian tengah sini agak ditekan. A a ha agak dikasih udara. Kalau a udaranya enggak ada. Nah, ini bagian adnal halq, paling bawah dari tenggorokan. Makhrajul ghain al kha. Min taqatu jaziril lisan, tempatnya pada akar lisan. Nah, akar lidah. Ma'al hanak, bersamaan dengan hanak lahmi, yaitu langit-langit yang bagian daging yang dekat apa tadi? Lahah, bagian kayak ada kalau kita lihat itu yang tergantung gitu yang di bagian tenggorokan. Nah, masuk makhraj makhraj qaf. Nah, makhraj qaf ini tempatnya di aqsal lisan, pangkal lidah, bersamaan dengan langit-langit daging. O, o, ko, 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 tanpa memonyongkan bibir, bukan ko, salah. Ko, aqsal lisan, pangkal lidah, huruf kaf, pangkal lidah bersamaan dengan ujung langit-langit daging dan langit-langit tulang. Ka, 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 ka. Kemudian jim.
tempatnya di tengah lisan, lidah tengah dengan tengah langit-langit atas. Ja, 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 ja. Nah, huruf shin. Tengah lidah, kemudian tengah langit-langit atas. Sha, 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 sha. Kemudian huruf ya, ya bukan mad. Wasatil lisan ma'a wasatil hanak, tengah lisan dengan tengah langit-langit atas, dan diikuti tafriki bainaha wa bainal ya maddiyah, yaitu bedakan antara ya mad dengan ya lain, harful lain. Nah, kalau dia hurufnya mad, dia mengikuti harokat itu. Harokatnya kasroh, jadi yi, ri. Nah, ini makhraj jim. Makhraj shin dengan makhraj ya sama. Nah, ini yang kita pernah bahas di muqaddimah. Kayak ba dengan pa, pa. Sama-sama makhrajnya sama-sama dua bibir syafatain. Ini makhrajnya sama. Nanti apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sifat. Makanya ketika kita sudah benar tempat, tapi kalau sifatnya salah, nah itu salah. Makanya waktu di awal, kalau yang hal-hal seperti ini, itu ada terbagi dua. Ada yang ketat, ada yang memudah-mudahkan. Nah, yang memudah-mudahkan itu agak rentan itu, karena bakal merusak sifatnya. Kemudian makhraj dod, yaitu hafatul lisan, yaitu sekeliling lidah. Hafatul lisan yang tadi pinggir-pinggir lidah, ma'ama yujawiruha minal atrasi al-ulya, dengan keliling ini nih yang ada di warna-warna, sekeliling mendekati gusi geraham ini sampai ujung ini, itu semua kena. Nah, kalau di sini do itu lisan semuanya kena, yang pinggir-pinggirnya sama langit-langit. Tapi kalau ada sebagian yang cuman ambil sisi kanan, sisi kiri boleh. Tapi di sini dibahas yaitu seluruh sisi lidah sampai di ujung. Do, 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 do. Mintokotul talamis. Nah, ini tempat paling depan ya. Kemudian al-hayyizul ladzi tashghaluhu ad min hafatil lisan. Nah, ini contoh tadi. Yang ujung, yang sisi lidah tadi, sudah. Adanal hafa, ini adalah hafa, ujung lidah. Aqsal hafa, pangkal lidah yang hijau. Nah, ini min taqatut talamus, dan ini min taqatid daqtid al-ittika. Kemudian masuk makhraj lam, min adana hafatay lisan, yaitu tempatnya adana hafah. Nih, ujung sisi lidah ila muntaha torfi, sampai ujung lidah. La,
la, la, la. Ujung lidah dengan sisi-sisi lidah, tapi bagian ujung. Itu semua kena ke gigi-gigi nih. Sisi-sisinya nih, sisi-sisinya. Menyentuh sedikit gigi-gigi. La, la, la. Jangan ujung saja, tapi sisi-sisinya yang depan. La, la. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambarannya. Nah, ini hayiz itu area yang tadi kita bilang adena, ini adena. Kemudian ini muntaha. Nah, seluruh sisinya ini yang kuning ini kena ke sisi langit-langit ini, menyentuh sedikit, jangan seluruhnya. Sedikit gigi. La, 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 la. Nah, ini perbandingan muqaranah bainal lam al-mufakhamah wal lam muraqqaqah. Lam tebal dengan lam tipis. Mufakhamah tebal, muraqqaqah tipis. Yusahibul lam mufakhamah taqa'urun liwasatil lisan. وضيق في الحلق بخلاف المرققة. Yaitu lam itu disebabkan tengah lidah yang menyempit. La, al. Dan tengah lidah itu naik. Al. Nih. Naik dia. Al. Ini. Al. Naik. Kemudian fil halqi di tenggorokan bi khilafil muraqqaqah. Dan ini khilaf, ada ikhtilaf kalau yang tipis. Lanjut, ini makhraj nun min torfil lisan ma'a ma yuhazihi minal lisah. Jadi torful lisan yang agak ke bawah sedikit dari ujung tadi, kemudian dengan sisi-sisinya ma yuhazihi minal lisah. Lisah itu gusi tahta makhraj lam. Jadi kalau lam tadi agak sedikit menyentuh gigi, yang nun hanya sebatas gusi. Nun, na tidak menyentuh gigi. Biqalilin sedikit saja. Wa yusahibu gunnah. Nah, minal khayshum. Nah, kalau dia nunnya masuk ke gunnah, dia berbarengan dengan khayshum ini tadi. Jadi nun, itu ada gunnahnya. Nah, itu karena ini tertutup, maka udara tadi nggak bisa keluar dari sini, dia akan keluar dari sini, khayshum. Nah, makanya untuk melihat benar atau tidak nunnya itu, maka ini dari rongga khayshum. Akibat tertutupnya rongga al-jauf oleh lisan, lidah pada dia akibatnya tertutup karena udara nggak bisa keluar, sementara dari bawah udara terus mendorong keluar, maka dia akan melalui hidung. Khayshum. Samal ulama juz al-lisan minan nun. Maka ulama membaginya pada bagian lisan, memasukkan pada an-nisfal mukammal. Mereka menyebutnya setengah sempurna. Wasamal juz al-khayshumi. Jadi di lisan setengah, di setengahnya lagi, di bagian ini. Nah, jadi ada dua part gitu ya, part 1 dengan part 2. Part 1-nya di bagian lidah,
setengahnya lagi di khayshum. Nah, ini makhraj ra, torfu lisan. Ro ma'a ma yuhadhihi minal lisah. Nih, lisah, enggak kena gigi. Ro. Qariban dekat min makhraj nun. Nah, berarti agak ke bawah dikit dari nun. Dekat dengan nun. Nun tadi sudah digusi, antara gigi dengan gusi, dikit naik nun. Nah, naik lagi dikit itu sudah ro. Nah, bedanya torfu di sini, ro ini dia ketika dia pengucapan pertama, dia menyisakan fajwah. Ada sedikit bolongan sini. Nah, itu posisinya allati yamurru minha juz'us shaut. Nah, itulah yang keluar dari suaranya. Nah, inilah yang menciptakan, yang keluar dari proses ini, suaranya keluar dari sini. Ketika mengucapkan ra'in dan nutqir ra. Wallati laulaha al-in qafala al-makhraj, terkunci, tertutup. Cuman menyisakan fajwah, rongga. Tamaman mimma yuaddi ila takriri al-manhi anhu. Nah, kalau untuk ra ini, kalau di mana? Kalau enggak salah Anda pernah lihat video Syekh Aiman. Ra itu kalau torfun itu kan di atas. Sini. Tapi ketika tarikan awalnya itu kita dari bawah. Torfu bawah. Ini naik, nah, kayak di sini naik kan dia. Melengkung. Kemudian tengahnya itu melengkung juga. Ra. Kemudian digesekkan di bagian langit-langit sampai di akhir. Nah, yang disebut torfu lisan itulah yang akhir penyebutan ro. Jadi ro, dia berhentinya di torfu, itu maksudnya. Ro. Nah, nanti kita bahas sifatnya tentang sifat. Ini masih makhraj. Nanti penjelasannya lengkap itu ketika di sifat. Kenapa dia bisa ro, bukan ro, beda. Kemudian mimma yuaddi ila takriri al-manhi, yaitu yang mencegah dari itulah mencegah roh itu banyak getaran. Jadi roh ini nggak boleh banyak getar. Nah, caranya itu tadi mengikuti makhrajnya tadi. Harus dikunci, kemudian dikasih rongga sedikit. Nah, caranya melengkungkan tadi. Kemudian ketika di awal lidahnya melengkung ke dalam, yang dipakai itu lidah bawah, bagian torfu, kemudian digesekkan. Nah, pas di ro, itu akan menciptakan sedikit getaran. Nah, yang nggak boleh itu banyak getaran kayak ro Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Roh. Nah, itu banyak getarannya nggak boleh. Hir. Sedikit saja. Kemudian masuk antara ro tebal dengan ro tipis. Sama seperti lam tadi. Kalau ro tebal dia naik, kalau ro tipis dia turun lidahnya. Nah, ini naik. Naik. Ini turun. Nah, kalau yang depan sama. Or naik. Qorib. Nah, turun. Qadir. Kubar. Nah, naik ya. Kubar. Kemudian makhraj to wadal wata. To, dal dengan tak sama. Yaitu torful lisan. Yang di atas dari roksun tadi. Ma usulis sanaya al-ulya. Nah, ini baru. Dengan mengenakan usul itu dasar dari gigi seri atas. To, ini baru kena. Baru dikenakan giginya. To. Kalau tadi lam
tidak kena, cuman sedikit. Nah, ini kena. To, ta, da juga da. Jadi selama ini da itu kena ke gigi. Da, bukan da, tapi da, di, du. Nah, kemudian makhraj so, sin dengan zai, yaitu muntahat torfil lisan, sisi lisan, sisinya bukan tengah, sisi muntaha yang di ujung, sisi ujung ma asfalis safhatid dakhiliyah, dengan bagian bawah gigi dalam, gigi seri dalam yang bawah. Jadi lidah itu jangan dinaikkan, dikena. Kita ini gigi bawah, lidah tadi kita tempelkan di gigi seri bawah, tapi jangan terlalu dalam, sekedar menyentuh. Fayakhrujus shaut, maka dia akan keluar min fawqiha, maka suara. Nah, lidahnya sudah ke bawah, maka suaranya tadi akan melewati dari atas. So. Nah, huruf yang tempat ini hurufnya so, sin, zai. Jadi tempat so dengan sin dan zai sama. So, sa, za, za, so. Yang ini lidahnya tadi di bawah, ini apa suaranya? So, sa, za. Nah, itu tempatnya. Kemudian makhraj wo, za, wa, fa, yaitu torfu lisan, masih torfu ma'atrafis tsanayal ulya, dengan sisi-sisi gigi seri atas. Nah, sisinya itu berarti bukan lagi di dalam. Ini sisinya sudah di bawah. Kena ke gigi bawah. Makanya dia lidahnya harus keluar sedikit. Wo, za, fa, harus keluar. Fa sedikit saja. Fa, wo, za. Nah, yang membedakan ketiga huruf ini tadi nanti adalah sifat. Kemudian makhraj fa, min batni syafah, pada tubuhnya bibir, dagingnya, bagian dalam, bagian dalam bibir yang bawah, ma atrafi, sisi sanaya ulya, dengan sisi gigi seri atas. Jadi gigi seri atas nempel di bibir dalam, nih, bibir dalam yang bawah. Jadi fa, bukan fa, harus kena. Fa. Kemudian makhraj waw ghairu maddiyah. Kemudian makhraj waw biindimami, dengan memonyongkan dua bibir, ilal amam, ke depan, memajukan ke depan, ma'a irtifai aqsal lisan, dengan menaikkan ini aqsal lisan, naik dah. Lidah, pangkal lidah naik. Wa taqaddama sab'u tafriqi baini maubun, sudah dijelaskan di soft halaman 96. Kemudian ba. Nah, ba ini bintibaqis syafatain ala ba'dihima, dengan menyempitkan, bukan menutup rapat, menyempitkan. Jadi kita hanya sekedar menutup, bukan ditekan, tapi menutup. Masih ada sedikit, setipis selembar, sehelai kertas gitu bahasa Syekh Monis, di antara dua bibir, ala ba'dihim. Ba, ab, jangan terlalu ditekan. Nah, kemudian mim sama, bin tibaqi syafatan wa sahibu dzalika gunna min al-khusyum, tapi dibarengi dengan
khayshum. Sama seperti nun tadi penjelasannya. Kemudian gunnah min haitsu kaunuha harfa. Hiya, nah ini huruf gunnah. Hiya sautun yakhruju minal khayshum. Jadi dia suara yang keluar dari rongga pernapasan. At-tajwif al-anfi, yaitu rongga hidung. Anfi, anfun hidung, tajwif rongga. Wa takunu musahibatan linun wal mim, dan itu meliputi huruf nun dan mim. Fi kulli ahwalihima, di antara kedua keadaan huruf itu, illa anna tulaha yakhtalifu bihasbi wad'ihima, yaitu panjangnya mereka itu tergantung pada kondisi. Kama saya fi bahsi azminatil gunnah, maka nanti akan dijelaskan pada bab gunnah pada halaman 307. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Ana akhiri, sallallahu alaihi wasallam alaih, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.